Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi di belajar bersama matematika dalam rangka materi tetap masih pecahan, membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Yang kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara untuk menyederhanakan pecahan dan mencari pecahan yang senilai. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kabar kepada kalian. Tentunya kalian masih baik-baik saja ya, masih sehat. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan, orang tua kita diberi kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi kondisi belajar yang sampai saat ini masih belajar dari rumah. Nah, tentunya demi itu semua, demi keselamatan kita dan demi kesehatan kita bersama. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk kepada materi. Namun sebelum kita mengenal terlebih jauh dengan perbandingan, seharusnya kita harus juga mengenal tentang bagaimana sih tanda-tanda perbandingan dalam matematika. Nah, itu tentunya kalian sudah ada yang sudah paham ya. Nah, kita lihat tanda lebih kecil, yaitu sudutnya menghadap ke belakang. Apabila kita kasih garis di sini, maka akan menjadi K, maka kecil. Kemudian tanda lebih besar, apabila kita kasih garis di belakang, maka akan menjadi lebih besar. Nah, besar B. Nah, ini ya, kita itu cuman cara atau trik untuk mengingat-ingat saja. Jadi K, U kecil. Kemudian kalau B, U besar. Itu aja. Nah, sama dengan kalian kita tahu ya. Baik, hari ini kita masuk kepada membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang pertama kita contoh menggunakan gambar. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Satu kotak kita arsir. Kemudian yang 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 kotak kita arsir. Jadi untuk gambar pertama adalah 1/1/5. Kemudian gambar yang kedua adalah 4/5. Gambar pecahan 1/5 lebih kecil dari 4/5. Nah, maka 1/5 lebih kecil dari 4/5 atau 4/5 lebih besar dari 1/5. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, perhatikan pembilang kedua pecahan tersebut. Pecahan yang bernilai lebih besar adalah pecahan yang mempunyai pembilang dengan nilai yang lebih besar. Ini namanya pembilang. Ini namanya penyebut. Apabila penyebutnya sama, maka kita abaikan penyebut. Kita lihat pembilang. Jadi 1 dan 4 kan lebih besar 4. Atau 1 dan 4 kan lebih kecil 1. Maka 1/1/5 lebih kecil dari 4/5 atau 4/5 lebih besar dari 1/5. Paham? Jadi kita tinggal melihat dari pembilangnya saja, tidak usah melihat penyebut bagi penyebut yang sama. Paham ya? Baik. Kemudian ada contoh lagi. Ya, ada contoh. Sini contoh. Nah, bandingkan pecahan 1/7 dan 3/7 sama. Kita lihat yang atas.
Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Jawab. Ini perhatikan pembilang kedua pecahan 1 lebih kecil 3. Nah ini, jadi 1/7 lebih kecil dari 3/7 atau 3/7 lebih besar dari 1/7. Nah, saya kira untuk penyebut yang sama kalian sudah paham, tidak ada kesulitan karena sangat mudah. Nah, sekarang kita beralih kepada mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Bagaimana? Urutkan pecahan 3/7, 5/7, 1/7, 2/7, 4/7 dari yang terkecil. Nah, jawab. Bagaimana caranya? Kita tetap melihat pembilangnya. Ayo, coba dilihat dari mana yang paling kecil. Ya, sudah kelihatan sekali. Nah, karena penyebutnya sama, sudah sama, semua perhatikan pembilangnya, urutkan berdasarkan pembilang. Jadi karena penyebutnya sama, semua kalian perhatikan pada pembilangnya saja. Ini kemudian urutkan berdasarkan pembilang. Nah ini, jadi urutan dari yang terkecil adalah 1/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, dan 5/7. Ini adalah urutan dari yang paling terkecil. Apabila yang terbesar, kita tinggal membalik 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, dan 1/7. Ya, sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya adalah kalian lihat, mengurutkan dan membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, ini agak sulit sedikit, tapi kalian yakin kalau kalian bersungguh-sungguh tidak ada kata sulit, pasti semuanya akan mudah. Ya, membandingkan pecahan yang berpenyebut beda, kita coba dengan ada 2 cara. Dengan cara yang paling cepat. Contoh, ada contoh 2/3 dan 3/5. Bagaimana caranya? Caranya adalah, nah, ini 2/5 kita kalikan 5. Jadi 2 kali 5, ini kita kalikan silang. 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi otomatis mana? Ini jumlahnya 10, ini jumlahnya 9. Ayo, mana yang lebih besar? Kelihatan ya? Nah, ini jadi 2/3 lebih besar dari 3/5. Sangat mudah sekali, kita tinggal mengalihkan silang. Ini yang pertama adalah dari penyebut pertama dikalikan pembilang pertama dikalikan penyebut kedua. Pembilang kedua dikalikan penyebut pertama dikalikan pembilang kedua. Itu sangat mudah sekali. Atau 3/5 lebih kecil dari 2/3. Iya, nah, cara yang kedua dengan cara menyamakan penyebut. Nah, ini cara yang kedua, menyamakan penyebut. Contoh, ya, bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Bagaimana caranya? Kita harus menyamakan penyebut ini. Ya, kesulitan ya nah, bagaimana caranya? Yaitu penyebut kedua pecahan dapat disamakan 12. Angka 12 ini bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 3. Tuh. Atau 4 ini bisa dikalikan berapa yang jumlahnya 12.
3 bisa dikalikan berapa? Jumlahnya 12. Atau bisa dikatakan nah ini contohnya, ini caranya. Nah, 4 kali berapa yang jumlahnya 12? Kali 3. Kemudian di atas juga harus sama. 3 kali 3, 4 kali 3, 9 per 12. Selanjutnya 3 kali berapa yang jumlahnya 12? Yaitu kali 4. Nah, di atas juga harus mengikuti kali 4 juga. Nah, harus sama, dikalikan sama. Jadi cari angka yang bisa dibagi penyebut pertama dan bisa dibagi penyebut kedua. Tuh, sama, dan di atas mengikuti. Untuk pembilangnya juga harus sama dengan yang penyebutnya. Nah, ketemu 4/3 sama dengan 9 per 12. 2/3 sama dengan 8/12. Jadi sangat mudah. Jadi yang dibandingkan ini, jadi 3/4 lebih besar dari 8/12, atau 8/12 lebih besar dari 3/4. Ya. Ya, sekarang kita beralih pada mengurutkan penyebut yang berbeda. Contoh, urutkan pecahan 2/3, 1/4, 5/6, 3/6 dari yang terkecil dan terbesar. Bagaimana caranya? Kalau yang penyebutnya sama, kita tinggal melihat di atas. Tapi ini penyebutnya berbeda. Sama, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, bisa menggunakan KPK. KPK itu apa? Faktor kelipatan terkecil. Nanti akan ada materi selanjutnya tentang KPK. Nah, ini kalian masih belajar di area perpecahan, masih belum nyampe pada KPK. Nah, berapa angka yang bisa dibagi 3? Bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 8. 24. Ini yang bisa. Jadi bagi ini 24 bagi 3 itu jumlahnya 8, 24 bagi 4 itu jumlahnya 6, 24 bagi 6 itu jumlahnya 4, 24 bagi 8 itu jumlahnya 3. Nah, coba lihat. Nah, di 3/2, 2 kali 8, di atas juga harus menggunakan 8, sama dengan 16 per 24. Selanjutnya 1/4 sama dengan 1/4 kali 6 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6, 4 kali 6 sama dengan 24. Selanjutnya 5/6 sama dengan 5/6 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 20, 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian 3/8 kali 3, yaitu 9/24. Nah, sama 24 semua. Jadi pecahan yang terkecil, coba kita lihat. Ini ya, 6/4, 9/4, 16/24. 6/24, 9/24, 16/24, 20/24. Mana yang harus ditulis? Bukan yang ini, tapi yang di depan. Jadi 1/4, kemudian 3/8, kemudian 2/3, kemudian 5/6. Coba dilihat. Ya. Jadi bukan yang jumlahnya, tapi pecahannya yang diminta untuk ditulis. Itu. Kemudian dari yang terbesar kita tinggal membalik, jadi 5/6, kemudian 2/3, kemudian 3/8, dan 1/4. Ya, dipaham ya. Jadi kita untuk mengurutkan pecahan penyebut yang berbeda, kita harus
menyamakan penyebut terlebih dahulu. Mana angka yang bisa dibagi sama dengan penyebut-penyebut pada soal yang diberikan. Ya, baik anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Memang keterbatasan ini karena kondisi yang seperti ini kita tidak bisa bertatap muka, namun jangan patah semangat. Kita akan selalu belajar dan belajar banyak cara. Kita belajar untuk mencapai cita-cita kita. Baik, saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara omongan atau angka yang saya ketik tadi dalam video ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.